Tema itu terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Coba saudara bacakan bersama-sama tema itu. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab saya dengar membacanya jangan takut, tapi janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tangan lagi bisa begini. Jadi bagaimana caranya membaca itu? Karena dibilang jangan takut. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Wah, di depan sini suara Randy, pendeta Randy yang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Begitu kalau mau bilang jangan takut, bukan janganlah takut. Orang jadi takut, loyo semua. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya 41 ayat yang ke-10, kalau saudara perhatikan di sini, dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu dasar ayat ini. Jadi bukan menyampaikan, Yesaya menyampaikan itu dalam nubuatan. Janganlah takut sebab Allah menyertai engkau. Bukan. Dia sampaikan ini dengan suara yang nyaring kepada bangsa Yehuda di kala itu. Dia sedang ditawan. Dan dia berkata itu, atau dia mencakapkan itu, dia memberitakan itu di saat-saat tawanan selama 70 tahun. Maksud kami akhir 70 tahun disampaikan hal itu. Janganlah takut karena aku akan menyertai engkau. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara tahu, ada yang Allah menyertai engkau, tetapi tidak ditanggapi oleh bangsa Israel. Yaitu Yesaya 40 ayat 10 yang menjadi tema nasional. Coba saudara baca itu. Apa gembala? Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi dengan tangan perkasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau juga kita lihat Yesaya 7 ayat 10 dikatakan sebab Tuhan itu sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perkataan-perkataan ini saudara tidak ditangkap oleh bangsa Israel, tidak mau didengar oleh bangsa Israel. Karena pada waktu itu disampaikan ayat ini, di mana bangsa Israel itu, atau khususnya bangsa Yehuda, itu mau diserang oleh saudaranya, yaitu kerajaan Israel itu sendiri, yang beribu kotakan di Samaria. Dan Yehuda ini, atau kerajaan Yehuda ini beribu kotakan di Yerusalem. Waktu itu mereka mau menyerang dia. Mereka mau berperang dengan dia. Sehingga ayat ini muncul bahwa Tuhan itu menjanjikan kepada bangsa Yehuda akan ada anak laki-laki yang dilahirkan dari seorang perempuan yang mengandung. Kemudian dia akan beri nama Immanuel. Dan itu saudara bisa melihat bahwa ketakutan yang sebenarnya
karena ada kerajaan yang mau menyerang mereka. Artinya kalau penyerangan itu, mereka akan mengambil semua harta benda masyarakat dan kerajaan itu, dan kemudian akan mengambil semua kekayaan Israel atau masyarakatnya. Yaitu saudara tahu, kerajaan Israel yang rajanya namanya Pekah. Raja Israel, kerajaan Israel ini mau menyerang kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda. Dan kemudian dia bergabung bersama-sama dengan Rezin. Rezin, Raja Aram, mau menyerang Israel, mau menyerang bersama-sama Israel. Maka muncullah nubuat ini. Dan nubuat ini memberikan sukacita sebenarnya. Tetapi bangsa Israel tidak menangkapnya, tidak mau menerimanya, tidak mau memegangnya. Sehingga nubuatan ini lewat begitu saja. Walaupun memang pada waktu itu Tuhan menolong mereka, menyatakan kasih dan kuasanya, sehingga penyerangan itu tidak bisa menguasai Yehuda. Tetapi akhirnya mereka juga menjadi lemah. Dan akhirnya setelah ayat yang kita baca tadi, yaitu di ayat tema Natal ini, di mana Yesaya 41 ayat 10, yang dimana dikatakan di sini, jangan takut karena Tuhan menyertai engkau. Ini pun tidak ditangkap mereka, ini pun tidak didengar oleh mereka, sehingga mereka itu saudara tahu, mereka itu didiami atau Tuhan berdiam diri selama 400 tahun. Tidak ada nubuat yang terakhir kepada Nabi Maleaki. Dan akhirnya suasana rohani mereka menjadi dingin, suasana rohani mereka menjadi loyo. Apapun mereka mau buat, namanya loyo. Sedangkan dikatakan firman ini disampaikan dengan suara tegas, dengan suara nyaring. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Mereka tidak mau menerima hal ini. Sebab itu bangsa ini atau bangsa Yehuda, bangsa Israel yang memang sudah hilang pada waktu itu ditawan, bangsa Yehuda kembali setelah diperingatkan ini, namun juga tidak mau memahami dan tidak mau mengerti. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, di mana kita melihat suasana yang berubah karena Tuhan tidak berbicara kepada mereka selama 400 tahun. Tetapi saudara tahu, muncullah seorang nabi yang kita kenal dengan Nabi Yohanes Pembaptis. Dia menyampaikan berita sukacita tentang Yesus Kristus. Dan kemudian memang di dalam Injil Matius juga disampaikan hal itu, di mana Matius 1 ayat 23 dikatakan supaya atau sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara tahu, nubuat ini juga tidak ditangkap oleh orang Israel. Mereka mengabaikan itu sampai hari ini. Kalau ada 1% orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada Immanuel, kepada nubuatan ini, tetapi puji syukur kepada Tuhan yang punya umatnya itu, yaitu saudara dan saya. Dia boleh menyampaikan ini dan kita menangkap itu di dalam Yesus Kristus. Amin saudara.
Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat mengapa bayi Bethlehem dinamakan Immanuel, tentu ada alasannya. Sebagaimana nubuatan itu muncul pada waktu itu di dalam Yesaya 7 ayat 14. Mengapa atau apa alasannya? Alasannya itu tepat sekali. Karena bangsa Israel sebenarnya diserang, mau dikuasai, mau dijajah, atau bangsa Yehuda maksudnya, mau dimusnahkan. Tetapi pertolongan Tuhanlah, penyertaan Tuhanlah yang membebaskan mereka. Namun seperti saya katakan tadi, mereka tidak menangkap terus berita sukacita ini, sehingga sampai kembali kepada Yesaya yang telah menyampaikan tentang sukacita atau penyertaan Tuhan itu kembali mereka tidak tangkap. Dan apa yang terjadi kepada mereka, seperti saya katakan tadi, 400 tahun Allah berdiam diri dan baru muncul hal itu. Mengapa umat-umat Kristen memahami hal itu? Sekarang kita bertanya, karena orang Israel tidak mau menangkap dan mau memahami itu. Hanyalah umat Tuhan, yaitu saudara dan saya, umat Kristiani, yang memahami itu. Karena kita memahami, pertama, Yesus itu adalah Maha Kuasa. Kalau tidak Maha Kuasa, untuk apa kita ikut Yesus yang tidak ada kuasa? Karena Dia Maha Kuasa, maka kita mempunyai Yesus yang dahsyat luar biasa, yang mengatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara mau tahu itu? Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amen. Jadi Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga dan di bumi." Itulah sebabnya saudara dan saya mau percaya kepada Immanuel itu. Karena Dia berkuasa. Berkuasa menolong saudara, berkuasa memeliharakan saudara, berkuasa untuk mengangkat saudara dan menyelamatkan saudara. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah kepunyaannya. Sebab itu percayalah kepada Dia yang Maha Kuasa tersebut. Selanjutnya, mengapa orang Kristen itu mau percaya? Mengapa saudara mau percaya kepada Yesus yang mengatakan Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita? Karena kedua, Yesus itu Maha tahu. Markus 2 ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Yesus tahu hatimu sekarang ini. Dia sedang menyelidiki engkau. Apakah hari yang bahagia ini yang Dia katakan Dia menyertai engkau, hatimu penuh damai atau tidak? Dia tahu persis. Saudara tidak bisa menyangkal Dia. Saudara tidak bisa menyembunyikan hatimu, mukamu di hadapan Tuhan. Dia tahu sekarang saudara mempunyai hati yang bersih atau mempunyai hati yang kotor. Kalau saudara mempunyai hati yang bersih, maka penyertaan Tuhan itu Anda akan menjadi bagianmu, atau itu akan menjadi bagianmu. Anda akan memilikinya. Saudara akan dijaganya. Saudara akan disertainya. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Dia tahu sekarang apa yang terkandung di dalam hatimu. Kalau engkau penuh sukacita, maka sukacita itu dilihat oleh Tuhan. Kalau engkau penuh Roh Kudus, Dia melihat bahwa hidupmu dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Itulah Tuhan yang Maha tahu. Kita mempunyai Tuhan itu. Sebab itu kita mau berlindung kepada Dia. Dan perlu juga saudara tahu, kenapa saudara menjadi hamba Tuhan.
Kenapa saudara menjadi umat Tuhan? Kenapa engkau mempercayakan diri kepadanya dengan berdoa kepada Dia? Tuhan, biarlah engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan, engkau hadir di rumah tangga kami. Tuhan, engkau hadir dalam perjalanan kami. Mengapa saudara? Karena Yesus itu maha hadir. Sekali lagi, Yesus itu maha hadir. Kalau saudara melihat Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus katakan di situ, aku ada di tengah-tengah mereka. Bahwa Yesus ada di sini. Yesus ada di tengah-tengah kita semua. Yesus ada di dalam hatimu. Yesus ada di dalam rumah tanggamu. Terpujilah Sang Immanuel tersebut. Karena tidak percuma Dia katakan, yang artinya Allah menyertai engkau. Karena Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Bahkan kalau saudara mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, saudara tahu siapakah Dia selanjutnya. Kalau Dia maha hadir, berarti Dia adalah Tuhan. Dan juga kalau Yesus itu adalah kekal. Yesus itu adalah kekal. Kalau saudara lihat kepada Yohanes, atau kita lihat kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara membuka di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia telah menjadi manusia. Dia telah menjadi manusia seperti saudara dan saya. Tetapi Yesus itu kekal adanya karena Dia adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah. Mika 5 tadi ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala. Jadi Yesus itu yang lahir di Betlehem, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya Yesus Sang Immanuel yang lahir di malam hari di Betlehem adalah kekal adanya. Bukankah kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, mempercayakan diri kepada yang kekal, bukan kepada yang tidak kekal? Kalau saudara mempercayakan diri kepada saya, besok saya bisa meninggal, lusa bisa meninggal, atau tahun depan, atau 5 tahun, paling lama 20 tahun. Artinya kalau saya sudah 60, sudah 83, paling saya sudah loyo seperti tadi. Membaca ayat ini paling saya baca begini kalau saya sudah 80. Janganlah takut, 80 tahun itu. karena Allah menyertai engkau. Sudah loyo. Untuk apa ikut yang sudah loyo? Kita mau ikut kepada Sang Immanuel yang kekal, kekal, kekal selama-lamanya. Itulah Allah kita, itulah Tuhan kita. Saudara, kemudian kalau Dia kekal, tapi sebentar Dia katakan aku tidak kekal. Besok Dia bilang kekal, tapi pas itu juga Dia bilang tidak kekal. Berarti Dia mengeramput. Tapi Yesus tidak. Amin. Karena Yesus itu tidak berubah. Amin, saudara. Amin. Yesus itu tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama. Amin. Baik kemarin maupun hari ini. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Tidak berubah.
Amin. Kita mempercayakan kepada Yesus Kristus yang tidak berubah tersebut. Sehingga kita juga nanti setelah diselamatkan, terus menerus diselamatkan, memiliki kota yang kekal selama-lamanya. Yesus yang kekal. Amin. Kiranya kita ada di dalam tangannya. Haleluya. Dan kemudian Yesus tidak berubah. Artinya janji Immanuel tidak berubah untuk kekal selama-lamanya. Sebab itu kiranya firman Tuhan yang singkat ini Haleluya. dapat masuk di dalam hati, dapat tempat di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, di dalam jemaat. Amin. Sebab saya sudah berbicara 20 menit. Tuhan memberkati Amin. penjelasan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita jangan saudara tetap mengatakan, Engkau Yesus Kristus yang telah memanggil kami, Engkau yang sudah berjanji kepada kami, jangan takut karena Engkau menyertai kami. Engkau Sang Immanuel bagi kami di tempat ini. Kalau kami membutuhkan urapan Roh Kudus, urapan hadir di tempat ini, urapan turun di dalam kehidupanmu. Kalau engkau menolak urapan, tidak mau menangkapnya, engkau terlambat seperti bangsa Israel yang terlambat, yang kemudian ditimpa dengan malapetaka, ditimpa dengan berbagai musibah. Tetapi kalau engkau mau menangkapi kehadiran Roh Kudus, hatimu Tuhan tahu saat ini dia akan peduli engkau. Jikalau engkau ada masalah, kesulitan, Sang Immanuel itu akan menolongmu. Dia tahu apa kebutuhanmu. Kalau engkau sakit, di dalam nama Yesus Kristus Sang Immanuel, dia akan menyembuhkan engkau. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan kemenangan. Sehingga kehadiranmu di tempat ini tidak sia-sia. Tapi engkau akan mendapatkan berkat yang dijanjikan kepadanya. Karena kita sudah tahu siapa Sang Immanuel yang mampu memberikan itu kepada. Terima kasih, terima kasih. Tuhan angkat semua luka hati kami. Tuhan angkat semua ketidakberdayaan kami, sehingga kami memiliki kemampuan untuk mengatasi segala perkara. Yesus Kristus ditinggikan di muliakan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Berikan kami kerendahan hati di hadapan, karena air akan mengalir di tempat yang rendah. Airmu mengalir dalam kehidupan, mengalirlah dan mengalir. Terima kasih buat pertolongan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengar. Haleluya. Amin.